Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winesa Julika Valeria. Saya berasal dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melanjutkan askep saya, yaitu tentang tema asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya M, G1 P0A0 hamil 36 minggu dengan hipertensi ringan di PMB Haja Nur Rahmi SST MKes Kota Palembang tahun 2020. Yang pertama yaitu askep persalinan. Pekajian datanya tanggal 19 Januari 2020 pukul 4.30 dengan nama ibu Nyonya M, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Dengan nama suami Tuan T, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, dengan alamat Jalan Sentosa, Lorong Asri, Talang Kemang. Alasan datang, Nyonya M datang ke PMB Haja Nur Rahmi pada tanggal 19 bulan 1 2020 pukul 4.30. Ibu mengaku hamil cukup bulan anak pertama dan ibu mengatakan merasa perut mulus menjalar ke pinggang. Keluhan utamanya, ibu mengeluh sudah keluar tanda lendir bercampur darah dengan kontraksi kuat dan teratur. Riwayat kehamilan sekarang G1P0A0 HPHT 13 bulan 4 2019 TP 18 bulan 1 2020. Usia kehamilannya 40 minggu, ANC 6 kali di bidan. Dengan data kesehatan yang saya kaji, riwayat penyakit yang diderita pasien tidak ada, riwayat operasi juga tidak ada, riwayat penyakit keluarga atau keturunan ada yaitu hipertensi, riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan juga tidak ada. Selanjutnya data objektifnya, keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tekanan darah 140/90, BB sebelum hamil 54, BB sesudah hamil 64, TB 156 cm. Dengan pemeriksaan infeksi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan keadaan normal semua. Selanjutnya interpretasi data diagnosa yaitu Nyonya M, G1P0A0 hamil ATRM infartu, janin tunggal hidup, presentasi kepala. Masalahnya yang pertama, ibu merasakan sakit perut yang semakin teratur dan menjalar ke pinggang, tekanan darah 140/90 mmHg, ibu merasakan pusing kepala. Kebutuhan yang pertama, konseling tentang proses persalinan. Yang kedua, memberikan asupan nutrisi kepada keluarga, membuat pasien tenang untuk melakukan proses persalinan. Yang ketiga, bila bidan memberikan support agar pasien tidak merasa takut saat menghadapi persalinan, mengajarkan ibu untuk menerah yang benar pada saat proses persalinan. Antisipasi diagnosa dan masalah potensial yaitu preeklampsi dan eklampsi. Tindakan segera yaitu dokter SPOG. Rencana manajemen yaitu yang pertama, asuhan kelas 1 sampai 4, pemeriksaan DJJ, pemeriksaan ibu, memberikan asupan nutrisi, memantau kemajuan persalinan, menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi, menyiapkan alat persalinan, memberitahu cara menerima yang baik dan patograf. Selanjutnya saya melanjutkan askep bayi baru lahir. Pengajian datanya tanggal 19 Januari 2020, waktu 13.20 dengan nama bayi yaitu Nyonya M, tanggal lahir 19 Januari 2010 pukul 12.45, jenis kelamin yaitu laki-laki. Dengan nama ibu Nyonya M dan nama suami Tuan T. Selanjutnya riwayat persalinannya, usia kehamilan ATRM anak ke pertama, jenis kelamin laki-laki, penolong bidan, tempat persalinan PMB Ketuban Jernih, plasenta katiloidnya lengkap, selaput plasentanya utuh, lama persalinan kala 1 7 jam, kala 2 1 jam, kala 3 30 menit, kala 4 yaitu 2 jam. Data objektifnya, nilai Afgan skor bayi yaitu 9/10, pemeriksaan fisik tanda vital, pernapasan 50 kali per menit, nadi 130 kali per menit, tekanan suhunya 36 derajat Celcius. Dengan dari pemeriksaan kepala sampai dengan ujung kaki semuanya normal, tidak ada kelainan. Dengan pemeriksaan refleksnya semuanya ada, reproducing, sucking, swallowing, muru, dan grab baby skin ada semuanya. Interpretasi datanya yaitu diagnosa neonatus cukup bulan dengan usia 1 jam, persalinan normal. Masalah yaitu tidak ada. Kebutuhan KIE tentang ASI eksklusif, KIE tentang perawatan tali pusat, KIE tentang kebersihan pada bayi. Identifikasi diagnosa dan masalah potensial. Masalah potensial tidak ada, identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi tidak ada, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Yang pertama, pemeriksaan bayi baru lahir. Yang kedua, KIE tentang perawatan tali pusat. Yang ketiga, KIE tentang tanda-tanda bayi
bahaya pada bayi. Yang keempat, KIE tentang ASI eksklusif. Yang kelima, memberitahu ibu untuk memandikan bayi setelah 6 jam postpartum dan selanjutnya 2 kali sehari. Yang keenam, memberikan injeksi Pitka 1 mg dan salep mata setelah bayi lahir. Selanjutnya saya melakukan pada askep nipas. Yang pertama yaitu kajian datanya tanggal 24 Januari 2020 waktu jam 10 di PMB Haja Nur Rahmi SSM Mkes. Data subjektifnya biodata ibu yaitu Nyonya M dan Tuan T. Yang saya data objektifnya yaitu pemeriksaan fisik, keadaan umum ibu baik, tekanan darah 130/80, kesadaran baik, kompos metis, berat badan 60 kg, tinggi badan 156 cm. Pengeluaran pulpa pada masa nipas yaitu sanggulenta, baunya amis, warnanya merah kecoklatan, anusnya ada dan tidak ada hemoroid. Yang selanjutnya itu interpretasi data yaitu diagnosa P1 Ana nipas hari ke-6. Masalah tidak ada kebutuhan konseling tentang perawatan payudara, konseling pembersihan pada daerah pulpa, konseling tentang tanda-tanda bahaya nipas, antisipasi diagnosa dan masalah potensial. Masalah potensial tidak ada. Selanjutnya, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Yang pertama itu menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang kedua, KIE untuk makanan bergizi yang seimbang. Yang ketiga, KIE untuk istirahat yang cukup. Yang keempat, KIE untuk selalu menjaga kebersihan diri. Yang kelima, KIE untuk melakukan kunjungan ulang. Selanjutnya, melakukan evaluasi. Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaannya. Ibu mengerti dan bersedia mengkonsumsi vitamin C. Ibu mengerti dan mau mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dan selanjutnya, ibu mau mengerti untuk istirahat yang cukup. Dan ibu mengerti dan bersedia menjaga kebersihan diri. Selanjutnya itu saya sambung dengan askep keluarga berencana. Pengajian datanya tanggal 2 Maret 2020. Tempat PMB Haja Nur Rahmi pukul 10. Jenis kontrasepsi yang dipakai itu suntik 3 bulan. Data subjektifnya yaitu biodata ibu, nama pasien Nyonya M dan suaminya Tuan T. Alasan datang, ibu datang ke PMB Haja Nur Rahmi ingin memakai kontrasepsi dengan alasan ingin menunda kehamilan. Selanjutnya saya periksa yaitu pemeriksaan fisik, keadaan ibu baik, kesadaran kompos metis, tanda vitalnya tekanan darahnya 130/80, nadanya 80, pernapasan 20, suhunya 36,5, tinggi badan 156, berat badan 58 kg. Interpretasi datanya diagnosa Nyonya M yaitu aksektor KB suntik 3 bulan. Masalahnya tidak ada, kebutuhan tidak ada. Antisipasi diagnosa dan masalah potensial tidak ada. Identifikasi kebutuhan akan tindakan segera atau kolaborasi tidak ada. Merencanakan asuransi menyeluruh, memberitahu ibu hasil pemeriksaan. Yang kedua, memberitahu ibu tentang efek samping dari KB 3 bulan, memberitahu ibu kunjungan ulang. Yang selanjutnya, melaksanakan atau implantasi, memberitahu ibu hasil pemeriksaan. Keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos metis, tekanan darah 130/80, nadi 80, RR 20, suhu 36,5. Memberitahu ibu efek samping KB 3 bulan yaitu pusing, hanya tidak teratur. Ibu mengerti apa yang disampaikan oleh bidan. Memberitahu tanggal kunjung urus sesuai dengan tanggal. Ibu datang lagi ke sini untuk ber-KB. Evaluasi, ibu dalam keadaan normal, ibu telah disuntik 3 bulan, ibu mengetahui efek samping KB dan ibu telah diberi kartu KB dan mengetahui kunjungan ulang selanjutnya. Yang terakhir itu tentang pembahasan kehamilan. Yang pertama itu kehamilan Nyonya M merupakan risiko tinggi terhadap kehamilan karena mempunyai riwayat hipertensi dari keluarga. Pada saat hamil ibu mengalami hipertensi ringan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memeriksa kehamilan secara rutin dan diberi perawatan atau screening antenatal untuk deteksi segera, yaitu mengenal masa yang perlu diwaspadai dan mengenai secara dini tanda bahaya dan faktor risiko kehamilan. Selanjutnya yaitu persalinan. Nyonya M dan suami datang ke praktik bidan mandiri Haja Nur Rahmi pada tanggal 19 Januari 2020 dengan keluhan mules-mules perut bagian bawah hingga menjalar ke pinggang bagian belakang dengan hasil pemeriksaan kontraksi his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Dan keadaan Nyonya M sesuai dengan prediksi menyatakan tanda-tanda awal persalinan adalah yang datang lebih kuat dengan teratur, diikuti dengan keluarnya lendir bercampur darah dengan menandai bahwa jalan lahir telah mulai membuka. Selanjutnya yaitu bayi baru lahir.
Bayi baru lahir, yaitu bayi Nyonya M, lahir spontan pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.45, menangis keras, warna kulit kemerahan, tonus otot baik, jenis kelamin laki-laki, BB 3100, PB 48, tidak ada cacat kongenital, lingkar dada 30, lingkar perut 24, lingkar kepala 33. Selanjutnya itu masa nipas. Masa nipas didefinisikan sebagai 6 minggu segera setelah bayi lahir dan plasenta keluar, di mana pada masa nipas ibu menata perhatian lebih karena dapat terjadi pada masa nipas ini, yaitu pendarahan dan infeksi. Asuhan 6 jam postpartum diberikan Nyonya M adalah memeriksa keadaan umum yang baik, melihat tidak ada pendarahan, melakukan pemeriksaan dan memberitahu ibu tentang perawat payudara dan ASI eksklusif. Selanjutnya itu keluarga berencana. Pada kunjungan ketiga dengan penulis yang mendapat informasi tentang konteks KB dari penulis. Penulis memberikan konsep tentang keuntungan dan kerugian kontrasepsi, yaitu KB implan, suntik 3 bulan, pil suntik 1 bulan, dan lain-lain. Selanjutnya memberitahu keuntungan KB suntik 3 bulan adalah sangat efektif, tidak mengganggu saat berhubungan, tidak pengaruh terhadap ASI, dan dapat digunakan juga oleh perempuan lebih dari 38 tahun sampai menopause. Kesimpulan, setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil bersalin bayi baru nipas di PMB Haji Nur Rahmi dimulai dari kehamilan 36 minggu sampai dengan masa nipas. Dan setelah nipas postpartum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Penulis mampu menerapkan asuhan kebidanan pada Nyonya M, hamil bersalin, bayi baru lahir, KB yang berumur 24 tahun, suku Palembang, bahasa Indonesia, beragama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Dan saran berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka akan menyampaikan saran yang diharapkan dapat guna bagi pembaca. Bagi mahasiswa, diharap dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih baik, keterampilan perkembangan zaman semakin baik, dan meningkatkan mutu asuhan kebidanan diberikan pada pasien langsung dalam keadaan kebidanan komprehensif. Institusi pelayanan kesehatan diharapkan pada institusi pelayanan kesehatan khususnya bidang praktek swasta dapat menyediakan sarana yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan. Bagi masyarakat, diharapkan untuk masyarakat khususnya ibu hamil dapat memeriksa kehamilan secara rutin dan sendiri mungkin, sehingga dapat mendeteksi dini kelainan komplikasi pada kehamilan maupun persalinan yang mungkin dapat terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan segera. Mungkin itulah dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.